Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati Nasra SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Atap Kalupuang, Kabupaten Takalar, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Program studi Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar dengan nomor peserta 20169976825. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Atap Kalupuang, Kabupaten Takalar. Berikut video uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Sedia? Siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, semangatnya saya luar biasa. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita ada pada di jaring-jaring bangun ruang. Hari ini akan kita bahas adalah jaring-jaring bangun ruang dan luas permukaan bangun ruang. Sebelum belajar, untuk menambah semangatnya, kita yel-yel dulu. Siap ya? Siap, Bu. Jadi coba diperhatikan kembali bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis bangun ruang dengan memusatkan pada permukaannya melalui pembuatan jaring-jaring dan mampu menghitung luas permukaan bangun ruang dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Saya dimengerti ya? Ya, selanjutnya manfaat. Ada yang tahu gambar di atas? Tahu. Gambar yang pertama gambar apa? Bak mandi. Bak mandi itu berbentuk apa? Ya, berbentuk kubus. Karena kemarin pertemuan kita kemarin sudah membahas masalah jenis-jenis bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang. Jadi hari ini kita ke pembuatan jaring-jaring bangun ruang. Nah, sekarang dari gambar di atas yang berbentuk kubus, kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengaitkan materi kita hari ini? Nah, yang pertama, bak mandi. Bak mandi itu berbentuk kubus. Kalau kita kaitkan
lanjutkan dengan materi kita hari ini. Manfaatnya adalah kita bisa menghitung berapa kapasitas air dalam bak mandi dengan menggunakan rumus volume kubus. Gitu ya? Iya. Yang kedua, gambar apa tuh yang kedua? Ada yang tahu? Kado. Kado yang sudah dibungkus. Biasa bungkus kado? Ya. Ya. Kado itu berbentuk apa? Berbentuk? Berbentuk kotak, berbentuk balok. Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini, dengan menggunakan rumus luas permukaan balok, kita bisa mengetahui berapa banyak ukuran kertas yang kita gunakan untuk membungkus kado tersebut. Jadi itu adalah manfaat mempelajari jaring-jaring bangun ruang dan luas permukaan bangun ruang. Nah, selanjutnya kegiatan kita hari ini seperti ini alurnya. Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Karena kita menggunakan model pembelajaran project based learning, maka ada 6 sintaks yang harus kita lalui hari ini. Sampai pada 6 langkah. Jadi yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua adalah mendesain proyek. Jadi kita akan mendesain proyek nanti. Sebentar kalau saya bagikan LKPD-nya, kita akan mendesain berapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang ketiga, menyusun jadwal. Jadi kita harus sepakat untuk menyusun jadwal berapa lama waktu yang digunakan untuk membuat proyek, berapa lama waktu yang digunakan untuk persentase. Selanjutnya, di kegiatan keempat adalah monitoring pelaksanaan. Di monitoring pelaksanaan ini, guru akan menerima semua apa-apa masukan yang sifatnya membangun yang terkhusus untuk jaring-jaring bangun ruang. Apa-apa kesulitan yang anak-anakku sekalian hadapi, silakan bertanya. Dan jangan malu untuk bertanya. Bisa ya? Bisa. Kemudian yang kelima, presentasi Ibu. Pada saat itu Ibu akan menilai hasil proyek kalian. Dan sebentar saya akan perlihatkan apa-apa yang menjadi rubrik penilaian pada kegiatan presentasi. Selanjutnya, mengevaluasi pengalaman. Jadi di sini kalian memberikan kesimpulan dari apa yang kita dapatkan hari ini. Kesimpulan tentang bagaimana membuat jaring-jaring, kemudian bagaimana menghitung luas permukaan bangun ruang. Sekarang kita ke langkah pertama. Jadi di langkah pertama, saya akan menampilkan video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu, di situ sudah diperlihatkan bagaimana contoh-contoh. Pada kelompok B, kurang semangat. Kelompok B, kelompok C bagaimana? Memilih? Tabung. Bagaimana dengan kelompok 4?
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jaring-jaring bahan kubus dan luas permukaan kubus. Kelompok A terdiri dari Agus Sendra Satya, yaitu saya sendiri, Sinur Fadila, Muhammad Rahmat Ramadana, Arfan dan Fahmi. Pengertian bangun kubus. Bangun kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Ingat ya, sifat kubus yang paling utama adalah semua sisinya persegi dan semua rusuknya sama panjang. Sifat-sifat bangun kubus. 1. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. 2. Semua sisi dari bangun kubus memiliki ukuran serta dimensi yang. Selanjutnya, kelompok C. Kami persilakan ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jaring-jaring tabung dan luas permukaan tabung. Anggota kelompok C, Regina Putri Mulyono, dengan diri saya sendiri, Ulhusna, Hasrullah, dan Nurul Fadila. Pengertian tabung. Pengertian bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Contoh gambar jaring-jaring tabung. Ada 2 lingkaran yang sama dan 1 persegi panjang. Lingkaran pertama sebagai alas dan lingkaran kedua sebagai penutup. Dan ada pula lingkaran panjang sebagai selimut. Soal. Seorang pengrajin kayu ingin membuat meja dari batang pohon yang berbentuk tabung dengan panjang diameter 28 cm dan tinggi 50 cm, merupakan luas permukaan dari batang kayu tersebut. Penyelesaian. Pembahasan diketahui diameter sama dengan 28 cm dan jari-jari sama dengan 1/2 kali diameter sama dengan 14 cm, tinggi sama dengan 50 cm. Ditanya, berapa luas permukaan kayu? Jawab, luas permukaan sama dengan 2pi R dalam kurung R tambah T balas kurung.
Luas permukaan sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 14 dalam kurung 14 tambah 50 balas kurung. Luas permukaan sama dengan 88 cm kali 64 cm. Luas permukaan sama dengan 5632 cm pangkat 2. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita panggil kelompok B. Kelompok B ini yang memilih gambar jaring-jaring balok. Silakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu jaring-jaring balok, luas permukaan balok. Kelompok B, Muhammad Rabil Amir, ya saya sendiri, ada Mulia, ada Dewi Adiba Putri, dan ada Ferdi Toha Utama. Pengertian balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi. Terkait dengan materinya, kita bangun cepat. Oke, yang tadi itu yang dibahas adalah luas permukaan tabung. Jadi luas permukaan tabung dengan jaring-jaring tabung. Jadi saya sedikit memberikan penguatan. Kalau jaring-jaring tabung itu terdiri dari 2 buah lingkaran yang sama. 2 buah lingkaran yang sama, satu sebagai alas dan yang satu sebagai tutup. Dan 1 buah persegi panjang merupakan selimut dari tabung. Kemudian pertanyaan dari kelompok D, yang tadi 14 itu R didapat dari mana? Itu adalah 1/2 dari diameter. Jadi R itu yang tadinya diameternya sama dengan 28, maka kita bagi 2, itulah yang menjadi R. Maka didapatkan jari-jarinya adalah 14 cm. Terima kasih untuk kelompok 3 dengan presentasinya. Selanjutnya bersiap kelompok D. Silakan kelompok D. Yang lain perhatikan. Baiklah teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jaring-jaring prisma segitiga, luas permukaan prisma segitiga. Dan adapun anggota kelompok D, yaitu Eva Andela Nur, yaitu diri saya sendiri, Rahma, Sakina, Wahyu Saputra, Muhammad Adil Fatasila. Pengertian prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bentuk bangun ruang 3 dimensi yang terdiri atas 2 alas berbentuk segitiga dan 3 sisi persegi panjang. Bangun prisma segitiga ini termasuk pentahedron atau objek dengan yang memiliki 5 bidang sisi. Sifat prisma segitiga. Yang pertama, prisma segitiga mempunyai 5 sisi. Yang kedua, 3 sisi di
Ini adalah gambar prisma. Dan ini jaring-jaring prisma yang terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 segitiga sama sisi. Ini adalah jaring-jaring prisma. Rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut. Untuk menghitung luas alas dari rumus tersebut, bisa menggunakan rumus di bawah ini. Luas alas sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali alas kali tinggi. Keterangan A sama dengan alas segitiga, T sama dengan tinggi alas. Soal, Ferdian mendapatkan barang berbentuk prisma segitiga milik temannya. Namun sebelum dikembalikan, ia mencoba mengukur prisma tersebut. Alas prisma yang berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika tinggi prisma 25 cm, maka berapakah luas permukaannya? Jadi dari 4 kelompok yang tampil, dari kelompok A, kelompok B, kelompok C dengan kelompok D, semuanya baik. Alhamdulillah sudah ada peningkatan dari pertemuan kita sebelumnya. Dan hari ini kita sudah berhasil menggunakan aplikasi Canva untuk menggambar jaring-jaring bangun ruang. Nah, sekarang saya akan mengumumkan siapa kelompok terbaik hari ini. Bukan berarti bahwa yang lain kurang baik, tapi ada memang beberapa kriteria penilaian yang harus dinilai. Jadi kita berdasarkan rubrik. Jadi yang kelompok terbaik hari ini adalah kelompok D. Kelompok D. Jadi saya berharap untuk kelompok lain semoga termotivasi. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Nah, sekarang saya akan meminta siswa satu orang yang bisa memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Dari kelompok B. Coba silakan, kelompok B. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang berbentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus.
Jadi terima kasih untuk kelompok B. Jadi kesimpulannya saya tambahkan lagi. Jadi bangun ruang adalah sebuah bangun geometri dimensi 3 yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yakni dengan adanya sisi atau bidang, kemudian ada rusuk dan ada titik sudut. Kemudian jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan dari juga di HP, linknya juga saya sudah kirim tadi. Silakan diisi. Silakan diisi. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengisi. Ada linknya, tinggal diklik. Ada linknya saya kirim di grup. Ada? Ini ada refleksi peserta didik. Silakan dibuka. Sudah lihat? Coba diperhatikan dulu. Perhatikan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Saya sudah melihat luar biasa antisipasi, luar biasa motivasinya, luar biasa bekerja sama dengan teman kelompoknya. Dan saya berharap untuk pertemuan kita selanjutnya lebih baik lagi. Kemudian untuk tugasnya silakan dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya bisa dikumpul. Untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.